Nama Raffi Ahmad baru-baru ini menjadi perbincangan hangat publik lantaran kembali terseret dalam pusaran kasus dugaan pencucian uang. Ya, meski Raffi Ahmad sudah membantah secara tegas tudingan tersebut, isu pencucian uang itu nyatanya masih berkelindan di jagat maya. Terlebih, isu pencucian uang itu bukan pertama kali menyeret namanya. Di sisi lain, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang sempat menjadi kuasa hukum Raffi Ahmad saat Raffi Ahmad terseret isu pencucian uang pada 2024 lalu, kini terlihat masih pasang badan membela Raffi Ahmad. Ya, secara tegas Hotman Paris membantah isu tersebut, bahkan menantang berani terang-terangan menantang orang-orang yang telah menuding Raffi Ahmad melakukan pencucian uang. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Raffi Ahmad kembali diterpa isu pencucian uang versi Cumi Top 5. Baru-baru ini isu pencucian uang kembali menerpa Raffi Ahmad. Ya, seperti diketahui Raffi Ahmad sempat membantah tudingan pencucian uang yang sebelumnya juga sempat menerpa dirinya. Ia menegaskan sumber kekayaan yang diperolehnya itu merupakan hasil jerih payahnya sejak usia muda, dari pekerjaan di layar kaca, iklan, hingga bisnis sektor hiburan yang ia bangun sendiri. Aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat, yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku, ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Sementara Hotman Paris yang kala itu menjadi kuasa hukum Raffi Ahmad saat Raffi Ahmad terlibat isu pencucian uang, lagi-lagi tegas membantah tudingan tersebut. Sebagai bentuk pembelaannya, Hotman Paris menegaskan bahwa hingga detik ini tidak ada bukti apapun terkait keterlibatan kliennya Raffi Ahmad dalam isu pencucian uang. Aku kan pernah jadi kuasa hukum tentang itu. Nggak ada bukti money laundering. Nggak ada bukti apapun. Sempat diperiksa atau? Nggak ada, orang nggak ada bukti apa yang mau diperiksa. Hotman Paris terlihat pasang badan dan menjadi garda terdepan untuk Raffi Ahmad yang belakangan ini terseret isu pencucian uang. Ya, Hotman Paris bahkan berani terang-terangan menantang orang-orang yang telah menuding Raffi Ahmad melakukan pencucian uang. Bahkan Hotman Paris mempersilahkan orang tersebut lapor ke pihak yang berwajib muali dari kepolisian hingga Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK jika memang yakin Raffi Ahmad terlibat dalam isu pencucian uang. Lantas seperti apa tantangan keras Hotman Paris? Makanya orang-orang yang ngomong itu buktikan dong. Sebenarnya kalau dia bukan pengecut atau tukang fitnah, langsung aja paparkan itunya, bundel rekeningnya mana. Bisa kan dibuktikan? Nomor berapa, udah itu aja. Jangan hanya fitnah doang. Bilang sama orang yang menuduh itu, jadilah manusia, jangan pengecut. Kalau ada, bawa ke Mabes langsung. Selesai kan? Ya kenapa cuma nuduh di medsos? Itu namanya pengecut. Itu kan ada kaitan politik. Itu zaman Pilpres, saya udah pernah konferensi pers sama Rahmi soal itu. Kalau ada tinggal buktikan aja, jangan ngomong doang. Tapi muncul lagi bang. Ya makanya berita buktikan. ramai. Udah dibawel, kamu buktikan gitu dong. Pembuktiannya bang. Buktikan ini rekeningnya. Langsung bawa pasukan ke KPK, bawa ke kejaksaan, selesai kan?
Kalau ngomong aja di TV, itu namanya pengecut kalau cuma ada nuduh unsur doang, politik juga ya. ya, Bang. Nah, itu namanya pengecut dan nggak tahan lihat kesuksesan orang. Jangan gitulah. Semakin kau nyinyir, semakin hancur nasibmu. Itulah. Rafi itu orang baik. Saya pernah bilang lapor balik undang-undang ITE, dia nggak mau. Kalau udah terang-terangan dia bukan itu hasil korupsi, dia nggak mau. Alasannya tidak mau apa? Ya pokoknya dia nggak mau repot karena dia tahu patah tumbuh hilang berkati. Satu tukang fitnah sekarang, besok lagi nukul 100 lagi. Ngapain katanya? Dan terbang, benar kan? Itu nggak ada. Buktikan itu aja. Dugaan Raffi Ahmad terlibat dalam tindak pencucian uang diketahui sempat diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifah Sutrisna di tahun 2024. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa Raffi Ahmad memiliki ratusan rekening yang dipakai sebagai penadah dana. Ia juga mengatakan bahwa Raffi Ahmad turut mengelola uang yang didapatkan dari para terduga serta terdakwa kasus korupsi. Kami meminta di NCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Kami meminta kepada KPK RI, kami minta kepada Kejaksaan Agung, kami minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS. Karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS. Sementara diketahui Hotman Paris yang saat itu menjadi kuasa hukum Raffi Ahmad juga sempat menantang Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifah Sutrisna berdebat mengenai tudingan yang dilontarkan. Namun, ternyata sosok Hanifah Sutrisna tidak menghadiri undangan tersebut. Lantas seperti apa tantangan Hotman Paris? Dan seperti apa pula tanggapan Hanifah Sutrisna? Mengapa dirinya tak menghadiri undangan tersebut? Kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkuar-kuar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, 1 transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau IU bisa buktikan 10, kita akan berkuar-kuar akan menunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda kah berkuar-kuar terus? Ya silahkanlah, kita akan cuekin. Saya nggak diundang langsung. Kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya. Pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah ya. Dan kalau untuk pembuktian kan bukan di depan kawan-kawan sebenarnya. Kenapa saat ini kami menerima untuk mengklarifikasi ini? Karena ranah yang dibuka oleh saudara Hotman Paris ini bukan ranah debat yang patut kita hadiri, begitu ya Bang ya? Ya jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada yang lagi bilang nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang? Gua udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara, lu siapa? Ayo nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Ada di media tuh, mau nantang Hotman berdebat, biar lu masuk TV, ya nggak apa-apa deh, nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih, nantang Hotman berdebat, sekarang lah, inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi, kita sepakat ya, cuekin aja ya. Kami pun tidak berniat melayani debat kusir yang bukan ranah kami juga, makanya tadi dengan Bang Eres, lawyer kita ini, menyampaikan, ya kita sampaikan fakta-fakta yang menjadi tugas kami sebagai lembaga anti rasuah, lembaga LSM anti rasuah. Meski Raffi Ahmad sudah membantah secara tegas tudingan tersebut, hal itu tak membuat Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAU) percaya begitu saja. Pasalnya, Iskandar Sitorus memiliki keyakinan bahwa Raffi Ahmad terlibat dalam kasus pencucian uang lantaran memiliki beberapa landasan yang dinilai kuat.
Terlebih Ketua Umum DPP NCW telah berani menyebut secara gamblang jumlah rekening hingga nominal pencucian uang yang diduga dilakukan Raffi Ahmad. Lantas seperti apa keyakinan Iskandar Sitorus pada saat Raffi Ahmad terseret isu pencucian uang kala itu? Penyebutan kawan-kawan dari civil society bahwa ini rekening dan jumlah rekening yang mereka maksudkan terkonsolidasi putaran uang. Dengan penyebutan rekening, langsung rekening, dia tidak menyebut uang fisik di lokasi mana, di lemari mana. Dengan penyebutan rekening, lalu menyebut angka ratusan M itu, lalu menyebut jumlah rekeningnya, ini adekuat sumbernya. Ketika ada menyebut ada ratusan rekening penampung, kemudian ada ratusan aliran transaksi di antara ratusan rekening, itu tentu adalah pelibatan orang yang pelaku utama. Jadi kami yakin keberanian yang sudah ditopang dengan penyebutan rekening itu adalah pernyataan terkuat yang bisa ada dalam pengungkapan uang-uang hitam. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya, mana catatan bahwa pajaknya itu rutin. Mengukur orang terkaya Indonesia kan pajak, mengukur orang terkaya dunia pajak. Bukan dengan asumsi kebaikan, bukan asumsi bersedekah semata, bukan asumsi publikasi kerjaan, enggak. Dari pajak aja. Kita mau tahu bener nggak ada pajak. Kalau nanti kecemplung kita lihat pajaknya kecil gimana? Bagi kami nggak percaya dengan asumsi-asumsi kebaikan. Kita percaya fakta. Keyakinan Iskandar Sitorus bahwa Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang tampaknya memang cukup dilandasi pernyataan yang kuat dan bukan sekedar isapan jempol belaka. Seperti diketahui beberapa waktu lalu sebelumnya pun. Nama Raffi Ahmad pernah terseret ke dalam pusaran kasus pencucian uang Rafael Alun. Sehingga hal tersebut yang menjadikan nama Raffi Ahmad patut untuk kembali diselidiki saat ini. Lantas bagaimana respon Raffi Ahmad mendengar hal tersebut? Kita dengar dulu juga isu ratusan miliar itu benar. Kita dengar juga dan itu sudah terpublikasi kalau nggak salah saya kurang lebih 4 bulan lalu sebelum hari ini gitu. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.